Memahami makna Al-Quran melalui bantuan tafsir Al-Quran. Karya para ulama adalah termasuk kesatuan yang nyata di abad ini. Sambil memegang dua kitab ternama, yakni Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Qusairiyah, sang pelaku Wahabi Salafi berkelakar bahwa mempelajari agama Islam seharusnya langsung kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan melalui karya manusia. Karena dalam anggapannya, umat Islam itu harus memahami agama dengan baik dan benar, dengan cara belajar langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui keberadaan Al-Quran, bukan dengan tafsir karya manusia. Seolah-olah mengikuti jati diri Qusairiyah, tidak mencari jati dirinya sendiri. Sebagai bentuk protes saya akan membakar kitab ini. Coba stop bang. Sedangkan di zaman Rasulullah saja banyak orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi di zaman sekarang. Artinya saya sedang mengislamkan orang Islam. Butuh wasilah. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jembatan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saya tadi sempat yaitu menonton video dari petuah kiai. Jelas sekali itu kalau petuah kiai ini pembohong besar. Juga menebar kebencian. Tapi situsnya ngaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi potongannya potongan Syiah Rafidah. Bahkan lebih mirip gaya-gaya PKI di dalam menebarkan kebencian itu. Sebagai satu contoh misalnya, parodi tentang Jotos Salafi dengan Wahabi itu kan parodi, tapi dibesar-besarkan oleh dia itu. Ini adalah sebuah kebohongan besar yang dilakukan dengan cara-cara zalim dan aniaya. Sedangkan penontonnya orang-orang yang tidak mengerti, yang tidak paham parodi, dianggap beneran gitu. Ini kedustaan dari Syiah, pengadu domba namanya. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan orang yang membakar Risalah Al-Qusairi itu. Nah, kemudian membawa satu tafsir namanya Tafsir Ibnu Katsir lagi. Itu di dalam dunia salafi yang seperti itu tidak pernah ada. Justru kalau dilihat tumpukan kitab saya sendiri sebagai satu contoh itu, mendapatkan paket dari Kuwait pada waktu itu, dari At-Turos, sejumlah kitab tafsir seperti Tafsir Ibnu Katsir. Berarti ini adalah sebuah kedustaan. Jadi, Salafi itu pernah membagi-bagikan kitab tafsir. Kalau dilihat juga itu biasanya di Jeddah itu ya,
ketika keluar dari pesawat, ada tumpukan kitab yang dibagi-bagikan secara gratis. Itu kitab-kitab salaf itu, yang berisi penjelasan para imam-imam hadis dan sebagainya. Nah, ini bukti bahwa apa yang disampaikan oleh petuah kiai adalah kebohongan besar, kedustaan, bahkan gaya-gaya komunis tadi di dalam menebarkan fitnah. Pasti dia akan selalu mendahului dengan kalimat yaitu meramaikan jagat raya dan sebagainya. Padahal kalau dilihat itu beritanya diulang-ulang itu, kemudian videonya diulang-ulang, hanya tujuannya untuk memprovokasi para penonton. Ini kerja dari kebohongan Syiah Rafidah ini. Jadi petuah kiai yang menamakan Aswaja tadi itu adalah Syiah Rafidah, bukan Aswaja. Kalau melihat dari perilakunya, liar dan cukup berbahaya itu. Ya, kalau melihat itu cukup berbahaya karena isinya fitnah dan fitnah itu. Yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang yang benar muslim. Tidak pernah tabayun, seperti peristiwa misalnya adu jotos itu yaitu perdebatan antara salafi dengan siapa, kiai siapa itu kan parodi, dibuat sedemikian rupa, lelucon itu, ditanggapi dengan benar, diekspos seolah-olah itu benar gitu. Ini kan kemunafikan namanya, kebohongan besar, hanya semata-mata mencari keuntungan dari berita dusta itu. Wailul lil mukadzibin. Jadi wailul lil mukadzibin, celaka para pendusta itu. Dan selalu biasanya tadi sebagaimana yang saya katakan, mukaddimanya akan selalu berbicara jagat maya gitu. Dan itu beritanya diulang-ulang. Foto-foto polisi dan sebagainya diulang-ulang, menjadi mukaddimah dari kebohongan-kebohongan yang selalu dikemas, yang seolah-olah itu benar, padahal dusta semata itu. Ini perlu dilacak sebenarnya orangnya siapa dan sebagainya gitu. Karena ini kedustaan yang sangat berbahaya pada keutuhan bangsa. Jelas sekali membakar, gaya-gayanya itu gaya PKI. Karena apa? Nyata sekali, parodi saja diangkat sebagai bahan seolah-olah kebenaran gitu. Jadi di situ yang kita lihat. Kemudian selalu membesar-besarkan yang tidak ada. Dan tidak pernah bijak di dalam menyuarakan. Coba lihat, sedikit pun tidak pernah berbicara Syiah. Ya, sedikit pun tidak pernah berbicara Syiah. Padahal kalau dibuka kitab-kitab Syiah itu ajarannya kebencian, membenci sahabat dan sebagainya. Tetapi yang diekspos oleh petua kiai ini adalah kedustaan demi kedustaan, dan diulang-ulang. Jadi seperti tadi itu kiai siapa dengan ini, itu kan diulang-ulang. Coba lihat besoknya lagi, akan diulang lagi, jagat maya, jagat digemparkan oleh setan Gondoruo itu. Nah, biasanya nanti seperti itu. Kalau saya rubah kalimatnya begitu ya. Jadi pasti akan berbicara jagat maya digemparkan oleh setan Gondoruo. Bukan jagat maya gempar oleh Gondoruo, gempar oleh kebohongan petuah kiai yang selalu merangkai kebohongan demi kebohongan. Setiap kali membuat berita, kontennya itu pasti berbicara jagat maya, jagat maya, jagat maya, nggak bosan gitu. Tujuannya ya tidak lain, ingin memprovokasi umat agar umat percaya dengan ucapannya, padahal kebohongan itu. Parodi saja jadi bahan. Na'udzubillah min dzalik. Ini manusia atau setan gitu ya. Jadi itu yang saya khawatirkan, yang membawa bencana, membawa kehancuran, karena yaitu karena fitnah-fitnah seperti orang ini gitu. Sesuatu yang tidak benar dianggap sebagai sesuatu yang nyata gitu. Sudah tahu semuanya kalau itu parodi.
Sama halnya, coba orang yang membakar kitab Risalah Qusairi itu rambutnya pirang. Rambutnya pirang. Mana ada Salafi rambutnya pirang? Mana ada Wahabi rambutnya pirang? Lah itu perlu itu dilakukan penelitian itu, dibuktikan. Jadi Anda itu tidak pernah tabayun, cuma bikin yaitu berita-berita bohong dan berita-berita dusta itu. Idza ja'akal munafiqun, itu kalau di dalam surat munafik itu Anda. Jadi kalau orang munafik datang itu, qalu nashhadu innaka la rasulullah, sesungguhnya engkau adalah Rasul Allah. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang orang-orang fasik membawa berita, cek dulu kebenarannya. Ini bukti bahwa dia adalah orang fasik, yaitu diantaranya tadi parodi, dijadikan bahan mengolah berita itu. Yang konon katanya ada Aswaja dengan Wahabi adu jotos pada waktu terjadi perdebatan. Jadi dibohongi semuanya itu, semua penontonnya dibohongi dengan kalimat-kalimat najis yang keluar dari mulutnya itu. Ini barangkali dari saya Zulkarnain El-Maduri. Mudah-mudahan segera diberi petunjuk petua kiai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.